Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan siap tampung talenta muda Arsenal. Klub Serie A AC Milan dikabarkan sedang mengarahkan radar mereka ke London Utara. Rossoneri dikabarkan berminat untuk merekrut Charlie Patino dari Arsenal. Charlie Patino merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Arsenal. Ia sudah bergabung dengan tim asal London Utara itu sejak ia berusia 12 tahun. Beberapa hari terakhir, Patino dikabarkan akan meninggalkan Arsenal di akhir musim nanti. Ia sudah mendapatkan lampu hijau dari Arsenal untuk pindah secara permanen setelah ia tidak masuk dalam proyeksi Mikel Arteta. Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan mengamati situasi tersebut. Mereka tertarik untuk mendapatkan jasa Patino. Menurut laporan tersebut, AC Milan ingin merekrut Patino untuk memperkuat lini tengah mereka. Tim pelatih AC Milan dikabarkan kurang puas dengan performa para gelandang mereka, sehingga mereka butuh suntikan tenaga di posisi tersebut. Dan Patino diyakini bisa memberikan dimensi baru untuk lini tengah mereka di musim depan. Menurut laporan yang sama, Milan mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut tanda tangan Patino. Mereka dikabarkan sudah mulai mengontak sang agen. Mereka menawarinya kesempatan untuk bergabung dengan Rossoneri. Patino sendiri dikabarkan cukup tertarik berkarir di Italia sehingga mereka kini sedang mempelajari tawaran dari Milan. Namun AC Milan dipastikan tidak sendirian dalam mengejar tanda tangan Patino. Ada Inter Milan dan Juventus juga dirumorkan berminat pada gelandang 20 tahun tersebut. Penyesalan Adli dari laga AC Milan melawan AS Roma. Gelandang AC Milan, Yacine Adli menyesalkan tumpulnya lini serang timnya ketika berhadapan dengan AS Roma Jumat dini hari kemarin. Milan bertemu dengan Roma di leg pertama perempat final Liga Eropa. Laga tersebut dilangsungkan di San Siro. Milan tentu saja berharap bisa menang karena bermain di markas sendiri. Tapi ternyata mereka kesulitan menghadapi permainan Roma. Dan Milan pun akhirnya kalah 0-1. Satu-satunya gol Roma dihasilkan oleh Gianluca Mancini. Di babak pertama, AS Roma mampu menyulitkan AC Milan. Namun di babak kedua, permainan Milan membaik. Milan bermain lebih agresif. Mereka bahkan bisa mengepung pertahanan Roma. Beberapa peluang didapat, tapi mereka sama sekali tidak bisa menjebol gawang Roma. Tumpulnya lini serang inilah yang akhirnya disesalkan oleh Yacine Adli. Yacine Adli lantas mengatakan AC Milan bertekad untuk menebus kekalahan tersebut. Ia mengatakan Milan bertekad untuk tampil lebih baik ketika bermain di Olimpico, markas AS Roma. Ia tahu bahwa laga di Olimpico itu pasti tak akan mudah, namun ia menegaskan skuad Milan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memetik hasil positif. Dua alasan AC Milan kalah dari AS Roma menurut Calabria. Kapten AC Milan Davide Calabria mengungkapkan ada dua alasan mengapa AC Milan sampai kalah dari AS Roma dalam pentas Liga Eropa. Alasan pertama, Davide Calabria mengakui bahwa di babak pertama AS Roma membuat AC Milan kesulitan. Menurutnya, para pemain Roma bisa menahan laju serangan Milan dengan baik. Alhasil, para pemain Milan macam Christian Pulisic, Ismail Benacer hingga Rafael Leao dan Theo Hernandez tak bisa tampil maksimal. Inilah alasan pertama mengapa Roma bisa mengalahkan Rossoneri. Alasan yang kedua, Davide Calabria mengatakan di babak kedua permainan AC Milan memang membaik. Tapi sayangnya tiap ada kesempatan mencetak gol mereka tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Menurutnya, kegagalan memanfaatkan peluang inilah yang jadi alasan kedua Milan kalah dari Roma. Namun ditegaskannya, Rossoneri masih punya kans membangkit di leg kedua di Olimpico. Lorenzo Colombo kemungkinan tinggalkan Milan di musim depan. Media Italia prediksi nasib Lorenzo Colombo bersama AC Milan. Kemungkinan besar Colombo belum akan jadi pemain utama Rossoneri di musim depan. Seperti yang disoroti dalam artikel Substack Sempre Milan baru-baru ini, AC Milan mengirim Lorenzo Colombo sebagai pemain pinjaman ke AC Monza di musim panas lalu dengan harapan dia bisa berkembang bersama tim Brianzoli.
Meski tampil cukup baik, dia masih dianggap tidak konsisten dengan hanya mencetak 4 gol dari 22 pertandingan untuk tim asuhan Rafael Palladino. Dan hal tersebut yang membuat kemungkinan besar dia tidak akan kembali ke Milan dan diintegrasikan dalam tim utama. Meski Rossoneri akan kehilangan Olivier Giroud di musim depan dengan status free transfer, hanya misalkan Luka Jovic sebagai pemain nomor 9. AC Milan kemungkinan akan mencoba meminjamkannya lagi ke klub lain. Namun jika ada kesempatan, kesepakatan permanen tidak dapat dikesampingkan dengan AC Monza jadi salah satu tim yang tertarik untuk mempermanenkan pemain muda tersebut. Ngotot inginkan Joshua Zirkzee, Milan terancam jatuh ke investasi bodong. AC Milan berusaha mati-matian untuk mendapatkan Joshua Zirkzee dari Bolonya. Yang jadi pertanyaan, apakah Rossoneri yakin jika sang pemain cocok bagi Rossoneri? Menurut La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Milan dan sekarang mereka sedang mengupayakan sebuah operasi yang akan bernilai sekitar 50 juta euro. Terlepas dari berhasil atau tidaknya AC Milan mendatangkan Zirkzee, yang jadi pertanyaan adalah seberapa efektif pemain asal Belanda tersebut akan memberikan gol bagi Milan dengan poros perbandingan adalah Olivier Giroud. Di musim 2023-2024 ini, Joshua Zirkzee telah mencetak 11 gol. Namun pada musim-musim sebelumnya di Serie A bersama Parma dan Bolonya, ia tak pernah mencetak lebih dari 2 gol dalam 21 laga. Masalah lainnya adalah gaya bermain, di mana Rossoneri sudah terbiasa dengan gaya bermain Olivier Giroud, sedangkan Zirkzee lebih mirip Noah Okafor yang terbukti masih kurang efektif hingga saat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.